Halo, selamat pagi adik-adik, shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Ya, tentu saja harapan Kak Marta kita diberi kesehatan, diberi perlindungan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat enggak ya? Kak Marta ini ya? Oh, tentu saja ya, pasti masih ingat ya. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita memulai ibadah ini adik-adik, kita berdoa pembuka. Mari kita satukan dalam hati kita adik-adik. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertailah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan hingga pada akhirnya nanti. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan
Kak Marta bercerita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum ini kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini dari Korintus 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 10 sampai 18. Adik-adik, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kami renungkan firman ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai dan selalu mendengarkan apa yang akan kami baca ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, firman yang akan kami sampaikan bisa untuk kami resapi dan bisa kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dari 1 Korintus pada pasalnya yang 16 ayat 10 sampai 18. Sudah ketemu adik-adik? Ya, pastinya semua bisa semua ya. Mari kita baca adik-adik. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu, tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu.
karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian adik-adik pembacaan firman pada pagi hari ini. Adik-adik, Kak Marta mau tanya, kira-kira apa yang adik-adik ketahui dari bacaan kitab yang sudah adik-adik baca pada pagi tadi? Ada yang bisa tahu adik-adik? Ya, bacaan dari Alkitab tadi yaitu menceritakan bahwa Paulus menuntun jemaat di Korintus untuk mau menerima dengan sukacita, ya, bersama mereka saat Paulus menginginkan mereka bersedia membantu Timotius selama bersama-sama mereka. Nah, pada bacaan pagi ini temanya adik-adik, aku menolong sesamaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang kita lakukan pada adik-adik dalam kehidupan sehari-hari? Aku menolong sesamaku. Dalam judul pagi ini yaitu bahwa kita harus diperhadapkan kepada lingkungan sekitar kita, adik-adik. Dan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita lakukan dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan tema kali ini yaitu aku menolong sesamaku. Apa yang dilakukan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari itu sudah adik-adik lakukan belum? Ya, pastinya ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Siapa yang belum adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, dalam sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada adik-adik? Ya, pastinya semua harus bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, suka menolong dalam kehidupan kita saja. Misalkan di rumah aku menolong sesamaku. Kira-kira apa ya yang saya lakukan? Pasti adik-adik berpikiran begitu ya. Apa ini yang saya lakukan ini? Menolong sesamaku. Nah, contoh kehidupan sehari-hari aja. Misalkan di rumah menolong, membantu teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Contohnya, teman adik-adik sedang mengalami sakit misalkan, tapi temannya adik-adik ini tidak bisa berobat, ya, berobat karena tidak mempunyai uang untuk berobat. Nah, apa yang dilakukan adik-adik kira-kira dalam teman kalian yang kesusahan ini, dalam kondisi sakit? Ya, kita saling membantu ya adik-adik, membantu untuk memberikan pertolongan untuk berobat. Nah, demikian setelah teman kalian sudah adik-adik bantu dan sudah sembuh, pasti kira-kira senang nggak ya? Ya, senang ya, karena sudah sehat kembali, sudah dibantu. Nah, itu adik-adik contoh
dalam saling menolong sesama. Nah, sekarang kalau di dalam gereja, adik-adik, apa yang kita tolong, apa yang kita bantu? Kalau di dalam gereja, dalam persekutuan, apa yang kita bantu, adik-adik? Pasti kita gereja ini kayaknya panas sekali. Wah, apa ya? Kira-kira kalau panas, wah AC-nya kurang pasti ini. Tapi adik-adik, apa ya yang nggak bisa untuk supaya gereja ini dingin? Nah, dengan gotong royong kita pada jemaat kita, apa yang kurang pasti kita terbantu dengan apa? Dengan memberikan persembahan-persembahan, ya adik-adik. Persembahan-persembahan itu kita gunakan untuk menunjang pelayanan. Sekarang misalkan apa yang kurang ya? Nah, ada yang rusak misalkan dalam lingkungan gereja. Nah, itu pasti kita tergerak untuk memberikan pertolongan dengan memberikan sumbangan, ya adik-adik ya, istilahnya sumbangan untuk supaya gereja ini tetap terjaga dan terpelihara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan yang ke-11, ayat yang ke-11, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, dalam bacaan ini adik-adik, kita diperhadapkan dengan apa? Sikap kita untuk melanjutkan persekutuan ini dengan apa? Dengan sesuai kemampuan kita, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan dan diajarkan melalui menolong sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita berbagai kemampuan kita. Jadi kita kalau sudah diberikan kemampuan, sudah diberikan talenta, harus kita gunakan. Misalkan kita punya kemampuan menyanyi, nah gunakanlah adik-adik di dalam gereja untuk mengisi pujian, untuk mengisi paduan suara dan sebagainya. Dan kalau kita sudah mempunyai talenta, kita jangan merasa sombong dengan diri kita sendiri dan berperilaku apa ya yang kurang baik. Aku sudah diberi talenta, sudah suaraku enak sekali. Pasti suaramu tidak enak, suara kamu tidak enak. Tidak, adik-adik. Kalau kita sudah diberikan talenta kepada Tuhan, kita sudah merasa kita diberkati Tuhan. Nah, kalau teman kalian tadi yang mempunyai suara yang belum sempurna, nah kita bantu, ayo kita berlatih. Nah, itu sesuai dengan sesama, menolong sesama kita ya adik-adik. Jangan kita menyombongkan diri ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu teruslah belajar menjadi anak yang bersedia menolong orang-orang di sekelilingmu, orang tua, guru, teman, dan siapapun yang membutuhkan
pertolongan-Mu. Dan kamu yang sudah memiliki kemampuan harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, contohnya seperti sekarang ini, di masa pandemi, kita tertib memakai masker dan mencuci tangan. Itu contoh dari kita sudah memberikan disiplin kepada kita sendiri dan juga kepada sekeliling kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap anak memiliki potensi atau kemampuan atau kelebihan yang diberi dari Tuhan untuk dapat dipakai menolong sesama. Semuanya itu adalah dari Tuhan. Jadi pergunakanlah kemampuan kalian untuk menolong sesama. Sekian dulu adik-adik pembacaan firman pada pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa, adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, sekiranya ya Tuhan, Engkau selalu memampukan kami, Engkau selalu menolong kami dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, pada bacaan pagi ini, aku menolong sesamamu. Biarlah ya Tuhan Yesus, anak-anak ini selalu menolong dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah, di sekeliling teman-temannya ya Tuhan, di sekolahnya, maupun di gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih seruan doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya keluarga anak-anak yang pada saat ini dalam ibadah ini yang kita selenggarakan secara online ya Tuhan. Namun kami masih percaya Tuhan, kami masih tetap selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya kepada orang tua yang sudah selalu membimbing anak-anak ini untuk selalu mendengarkan, selalu membaca kitab ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, pasti anak-anak ini tergerak karena bimbingan orang tua ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya kepada kakak pelayan yang lain ya Tuhan. Berilah kesehatan semua kakak-kakak pelayan kami ya Tuhan Yesus, sehingga kakak-kakak pelayan bisa untuk melayani untuk hari Minggu berikutnya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya gereja-Mu yang pada saat ini kami masih ibadah secara online, secara virtual ya Tuhan. Namun kami percaya ya Tuhan, kami masih mendengarkan apa yang Tuhan berikan pada kami, selalu mendengarkan ajaran yang Tuhan berikan untuk selalu berfirman, selalu mendorong kami ya Tuhan untuk tetap beribadah ya Tuhan Yesus secara online.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya bangsa kami, dari RT RW sampai tingkat pemerintah ya Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau selalu melindungi bangsa kami ya Tuhan. Kami masih diperhadapkan dengan pandemi ini ya Tuhan. Sekiranya Tuhan Yesus, kiranya pandemi ini bisa kami cegah dan bisa semua dan seluruh rakyat kita, rakyat Indonesia bisa sehat kembali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya dari kami pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah sehat kembali ya Tuhan. Dan sehingga kami bisa firman di sini, bisa hadir di sini di tempat ini ya Tuhan secara online. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Adik-adik, setelah kita memberikan ungkapan syukur kita akan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau adalah sumber dari segala berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur terima kasih kami. Sebab kami sudah menerima sangat banyak berkat dari-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam kehidupan gereja ini. Biarlah ya Tuhan, majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, untuk menunjang pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, persembahan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senang.
mari kita akan menerima berkat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depanmu untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau. Allah di sekelilingmu untuk menjaga, memelihara, dan memberkati engkau melalui kuasa Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi di hari Minggu. Terima kasih.